yang tidak kalah besar juga adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan hari yang keempat. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat besar karena bahkan para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan dan mereka masih ada 6 bulan lagi menuju Ramadan. Jadi para salaf itu mereka berdoa kepada Allah di jauh-jauh hari untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan banyak ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tentunya kita belajar di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Allah melipat gandakan kita. Melipat gandakan pahala kita. Di samping kita berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengisi waktu-waktu tersebut, mengisi waktu-waktu berkah tersebut dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para istrinya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mengikuti mereka hingga hari kiamat kelak. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di Durusul Lughatil Arabiyyah, dan kemarin kita sudah masuk ke pembahasan yang kelima atau bab kelima tentang mudhafun dan mudhafun ilaih, yaitu dua isim yang saling disandarkan. Isim pertama disandarkan ke isim yang kedua. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah asalnya itu dua isim yang berbeda. Akan tetapi ketika disandarkan dia menjadi satu kesatuan. Misalkan di sini ada dua isim yang masih terpisah. Yang pertama babun, yang kedua baitun. Babun memiliki makna apa? Pintu. Intinya pintu saja. Nggak tahu pintu apa. Intinya pintu. Mau pintu rumah, mau pintu mobil, pintu kebun, pintu masjid. Intinya pintu. Ini satu isim. Kemudian isim yang kedua ada namanya baitun, rumah. Nah, rumah ini masih kesatuan yang terpisah gitu. Ya, intinya bait itu rumah. Mau rumah bagus, rumah jelek, rumah raja, rumah presiden, rumah keluarga, intinya rumah. Nah, ketika isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua, yaitu babun ini disandarkan ke dalam isim yang kedua, nah di sini akan terjadi perubahan dan akan ada beberapa ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, isim yang pertama ketika disandarkan kepada isim yang kedua, maka isim yang pertama itu dilarang tanwin. Tidak boleh tanwin. Kemudian ketentuan yang kedua, bahwa isim yang kedua, yaitu isim yang disandarkan, itu harus senantiasa dalam keadaan kasroh atau majrur. Harus dalam keadaan majrur. Nah, berarti sekarang kita praktekkan tadi ada isim pertama, ada isim babun, yang kedua ada baitun. Nah, jadi bukan babun baitun, tapi jadi babul baiti atau babu baitin kalau tidak ada alif lamnya. Dan isim yang pertama, oh iya, ketentuan lain yang isim pertama itu tidak boleh pakai alif lam. Adapun isim yang kedua itu boleh pakai alif lam, boleh tidak. Tapi tadi ketentuannya, kalau dia beralif lam maka tidak boleh tanwin. Kalau dia tidak ada alif lam maka boleh atau harus tanwin. Nah, itu seputar tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita di halaman 31, di sini ada latihan nomor 8. Latihannya apa? Iqra al-misala, bacalah contoh al-ati di bawah ini, tsumma kawin as'ilatan. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan mislahu, yang mirip, musyiron ila suwarit taniyah, berdasarkan gambar yang ada.
Nah, di sini yang pertama di situ sudah ada jawabannya. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, yang pertama di situ sudah ada contohnya. Di situ ada gambar kitab. Apa pertanyaannya? Kitabu man hadza? Kitab siapa ini? Nah, sekarang tinggal di bawahnya itu harus dibuatkan pertanyaan juga yang sama dengan pertanyaan yang di atas. Tentunya bukan kitabu man hadza lagi, akan tetapi harus disesuaikan dengan gambar benda yang ada. Di sini ada 2 orang. Oke, kita mulai dari Uhnida. Uhnida, gimana, siap? Siap, Ustaz. Coba yang gambar pulpen. Silakan. Gambar. Nah. Qalamu man hadza? Oke, kemudian? Bawahnya, Ustaz. Iya, bawahnya. Komisun man hadza? Nah, komisionnya pakai tanwin atau tidak? Dicontoh pakai tanwin atau tidak? Tidak. Nah, Komisu man hadza? nah, komisu man hadza. Kemudian bawahnya lagi. Wa baitu man hadza? Nah, satu lagi. Sariru man hadza? Nah, sahih, mumtaz, Masya Allah. Betul ya. Yang pertama, qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Qamisu man hadza, kemeja siapa ini? Baitu man hadza, rumah siapa ini? Sariru man hadza, ranjang siapa ini? Nah, kenapa di sini kitabu, qalamu, qamisu, baitu, dan sariru tidak menggunakan tanwin? Karena dia menjadi mudhof atau isim yang disandarkan. Isim yang disandarkan. Karena kitabun disandarkan kepada isim man. Kitab siapa? Nah, kitab siapa? Toy Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, sekarang masuk ke yang nomor 9. Di sini akan membahas tentang kata ismun dan ibnun. Ismun itu artinya nama ya. Di sini ismun dan ibnun. Nah, di sini kita perhatikan kata ismun dan kata ibnun itu ada hamzah di awalnya. Akan tetapi hamzahnya tidak ada apa? Hanya ada alif saja, tidak ada tanda hamzah. Nah, ini disebut dengan hamzatul wasli. Adapun jika hamzah ada tanda hamzahnya yang kepala ain itu. Nah, itu namanya hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Nah, untuk hamzatul wasl ini ada di beberapa isim. Salah satunya di kata ismun dan ibnun. Nah, apa sekarang? Fungsinya kita lihat, kita baca. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Coba perhatikan lagi, akan Anda bacakan lagi. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Kemudian di bawahnya lihat, fokus ke kata isim. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah, kira-kira apa perbedaan dari kata-kata isim tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Umamah, gimana? Bisa melihat perbedaannya? Kira-kira ada gak perbedaan dari yang Ana baca tadi? Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Lihat fokus ke kata ism. Apa perbedaannya? Alifnya tidak dibaca yang kedua. Mumtaz, betul. Yang isim yang kedua tidak dibaca, sedangkan yang pertama dibaca. Nah, apa sebabnya? Nah, ini salah satu ketentuan hamzatul wasli. Jadi hamzatul wasli ini bisa dibaca ketika ada di awal, ketika tidak ada huruf lain yang mendahului. Akan tetapi jika dia berada di tengah dan ada huruf yang mendahuluinya, maka hamzah tersebut menjadi mati.
Nah, ini kayak tadi ismul waladi di sini dibaca ismu karena dia berada di awal. Adapun yang kedua wasmu, bukan wa ismu tapi wasmu karena dia berada di tengah. Nah, begitu pula atau begitu juga dalam kata ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jannah. Ibnul mudarrisi fil fasli aina benul mudiri. Jadi bukan aina ibnul mudiri, tidak. Akan tetapi langsung ke ba, huruf ba karena hamzahnya jadi mati. Aina benul mudiri. Insyaallah bisa difahami. Nah, sekarang latihannya iqra mayali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Nah, di sini di halaman 32 paling atas ada bacalah kalimat-kalimat di bawah ini mura'iyan dengan memperhatikan qawaida, kaidah-kaidah nutqa hamzatil wasli. Kaidah-kaidah cara pengucapan hamzah wasal. Nah, Taib, Umamah silakan dibaca nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin Fil fil Iraqi ya, Hindi. ada fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Kharaja Mumtaz. ibnu Tabibi minal baiti. Zahaba Nah, nu zahab zahaba 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 batu tajiri ila suqi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya nomor 4 sampai nomor 6 silakan Nida. Nah, Ustaz. Nomor 4 sama nomor 6. Sampai nomor 6, 4, 5, 6. Ismul muhandis Faisalun Ya, betul. wa ismi wa ismi Tabibu Mas'udun. Wabibi. Tabibi Mas'udun. Nah, isim yang kedua dibaca tidak? Hamzahnya. Wa ismi Wa ismu atau wasmu? wasmu. Nah, wasmu. Coba ulangi lagi. Ismul muhandisi. Ismul muhandisi Faisalun wasmu Tabibi Mas'udun. Tuntas. Nomor 5. Ma ismur rijal Rojul. ma ismur rajul. Nah, ini hamzahnya dibaca atau tidak? Ma ismu atau masmu? Oh, tidak dibaca Kak sepertinya. Mas Iya, betul. Mas Jadi, rajul. nah, masmur rojuli. Sahih. Nomor 6. Ibnu man an ma, man anta apa min anta ya? Man anta. Karena ibnun ya, laki-laki. Man anta. Ibnu man anta ana ibnul wazain. Wazir. Wazin. Nah, ini hamzah di ibnu dibaca atau tidak? Tidak baca ya. Tidak. Tidak. Kenapa tidak dibaca? Alifnya ada hamzahnya bukan? Bukan hamzah apa itu yang tanda kayak huruf sod. Oh, itu ya. Jadi mati ya. Hamzahnya mati karena dia berada di tengah-tengah. Ada yang mendahului. Nah, coba ulangi. Ibnu man anta. Ibnu man anta ana banul wazin. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi kesimpulannya untuk hamzah di kata ibnun dan ismun itu tidak semua keadaan dibaca ya. Dia dibaca ketika berada di awal saja. Ketika di awal kalimat, ketika di awal susunan kalimat dan tidak ada yang mendahului. Akan tetapi ketika hamzah tersebut atau kata ibnun dan ismun itu ada di tengah-tengah atau ada yang mendahului sebelumnya maka tidak dibaca. Kayak contoh di sini. Ibnu man anta di sini i-nya dibaca ibnu karena dia berada di awal. Tidak ada yang mendahuluinya.
Maksudnya tidak mendahulunya dari segi kalimat ya. Tidak ada kalimat lain. Saat ini ada mendahulunya nomor 6. Ada nomor tuh, Pak. Enggak, nomor enggak ya. Ini beda. Nah, yang keduanya ana benul wazir. Jadi bukan ana ibnul wazir, bukan. Tapi ana benul wazir. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ada al-kalimatu al-jadidah. Baik, ana akan bacakan. Antuma ikuti ya. Yang pertama, ar-rasulu. Silakan. Ar-rasulu. Al-ka'bata. Tapi tidak apa-apa, tidak mesti buka mikrofon juga. Yang penting diikuti ya. Alismu. Alibenu. Al-ammu. Al-khalu. Al-haqibatu. As-sayyaratu. Asyari'u. Mughlaqun. Tahta. Hunaka. Al-muhandisu. Tapi sekarang akan anda artikan. Ar-rasul artinya rasul ya. Al-ka'bata, Ka'bah. Alismu. Nah ini bukan dibaca al-ismu ya. Tapi dibaca alismu. Kenapa? Karena didahului oleh alif lam. Al-ibnu juga sama. Dibacanya alibenu. Karena ada alif lamnya. Al-ammu, alismu tadi artinya nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Alibenu, anak laki-laki. Al-ammu, ini paman. Al-khalu, juga paman. Nah, apa perbedaannya? Al-ammu ini paman dari ayah. Berarti adiknya ayah. Atau kakaknya ayah ya. Intinya saudaranya ayah. Atau juga paman dari ayah itu al-ammu. Kalau al-khalu itu paman dari ibu. Saudaranya ibu. Al-haqibatu itu artinya tas. As-sayyaratu artinya mobil. Asyari'u jalan raya. Sayyarah mobil. Asyari'u jalan raya. Kemudian mughlaqun. Mughlaqun itu artinya tertutup atau terkunci. Tertutup atau terkunci. Tahta artinya di bawah. Hunaka di sana. Al-muhandisu itu arsitek. Al-muhandisu arsitek. Kemudian di bawahnya ada kotak sayyaratul mudarrisi. Nah ini tadi bahasan mudhaf dan mudhaf ilaih, ada dua isim yang disandarkan. Sayyaratun itu isim yang disandarkan disebut dengan mudhaf. Isi itu disebut dengan mudhafun ilaih atau isim yang disandarkan kepadanya. Jadi sayyaratul mudarris artinya mobil guru, mobilnya guru. Tapi kalau kita pisahkan sayyaratun ya mobil, mudarris ya guru gitu. Mobil mobil guru-guru beda. Tapi ketika disandingkan sayyaratul mudarris jadi mobil guru. Nah, itu ada pertanyaan sampai di sini. Mungkin dari segi kosakata atau yang lainnya silakan. Jika masih ada kosakata yang belum difahami, boleh ditanyakan. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Suaranya jelas ya? Tidak ada kendala ya? Tapi kalau tidak jelas suaranya nanti bisa bilang saja atau ditulis di obrolan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke Adar Susadis, pelajaran yang keenam. Nah, di sini kita akan membahas hadhihi. Hadhihi itu sama dengan hadza ya. Bedanya hadza itu untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Baik, silakan
Umamah. Coba baca dari ini, dari awal. Hadza banu Hamidin. Sampai la hiya tabibatun. Nah, silakan. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. من هذه؟ هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. Lantas. Nah, berikutnya Ukhnida, silakan. Yang sayyaratu man hadhihi. Nah, Ustaz. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Sudah, Ustaz? Bawahnya. Bawahnya. Dua lagi. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Lantas. Baik. Anda terjemahkan dulu. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Nah, beda ya. Hadza itu digunakan untuk menunjuk yang laki-laki atau mudzakkar, maka menggunakan hadza. Kalau untuk menunjuk sesuatu yang bersifat perempuan atau muannats, maka menggunakan hadhihi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid jalisun, sedang duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuan Yasir waqifatun, berdiri. Nah, waqifatun itu ada tak marbutoh. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang bintun, anak perempuan. Man hadihi, siapakah ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya arsitek. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang arsitek? La hiya tabibatun. Tidak. Dia seorang dokter. Tabibatun, dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki berarti tabibun. Muhandisun, arsitek laki-laki. Berarti kalau muhandisatun, arsitek perempuan. Sayyaratu man hadihi. Mobil siapakah ini? Nah, di sini sayyarah menggunakan hadihi. Beda di pelajaran sebelumnya. Kitabu man hadha. Kenapa pakai hadha? Karena kitabun itu muzakkar. Adapun di sini sayyaratu man hadihi menggunakan hadi karena sayyarah itu muannas ditandai dengan ta marbutoh di akhirnya. Hadihi sayyaratul mudir. Ini adalah mobilnya mudir. Mudir itu direktur ya atau kepala sekolah. Ma hadihi, apa ini? Nah, di sini ada gambar setrika. Hadihi mikwatun. Ini adalah sebuah setrika. Berarti setrika bahasa Arabnya mikwatun. Mikwatun. Nah, ini di sini Masya Allah ada beberapa kosakata yang sudah kita pahami. Dan ada beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang sudah kita pahami. Nah, tinggal kita praktekkan. Karena memang belajar bahasa itu harus dipraktekkan. Bisa coba mungkin eh, antuma punya adik mungkin. Adik perempuan atau kakak perempuan. Atau teman perempuan. Coba misalkan ingin menanyakan benda yang dia pegang. Misalkan, ma hadihi. Nah, kalau benda berarti pakai ma, bukan pakai man ya. Kalau man itu untuk orang. Atau misalkan teman antuma atau teman anti ada seseorang yang atau teman anti membawa sedang bersama orang yang belum dikenal. Man hadhihi, nah tanyakan man hadhihi, siapa ini? Seperti itu. Itu penggunaannya. Nah, kemudian ada lagi di sini. Silakan Umamah dibaca lagi. Liman hadhihi sampai ke wadarrojatu anas qadimatun. Nah, silakan. Umamah. لمن هذه؟ هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. هذه جديدة. ودراجة
Wadarrojatu anasin qadimatun. Mumtaz. Baik, berikutnya ukhnida. Silakan dilanjutkan. Yang hadhihi sa'atu aliyin. Sampai ke bawah. Oh, hadhihi sa'atun aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Jamilatun ya, bukan jamilatun tapi jamilatun. Jamilatun jiddan. Hmm. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qadrun. Kidrun. Qidrun. Al-mil'aqatu fil qidrun. Fil qidr. Fil, fil kidri. Fil qidri. Hadhihi baqaratul falah. Nalamnya di tasdid ya. Fallah. Oh, Hadhihi baqaratul fallah. hadhihi baqaratul falah. Hmm. Hadza anfun wa hadza famun. Mumtaz. Baik, sekarang anak terjemahkan. Liman hadhihi, milik siapa ini? Apa tadi hadhihi? Mikwah ya. Hadhihi li Khalidin. Ini kepunyaan Khalid. Ada rojatu anasin hadhihi. Apakah? Nah, di sini ada a itu artinya apakah? Darajatu anasin, sepeda Anas, maksudnya ada rojatu anasin hadhihi. Apakah ini sepeda kepunyaan Anas? La, hadhihi darajatu Ammarin. Bukan. Ini adalah sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Jadidah itu baru. Karena mensifati darajah yang ada tamar butohnya, maka jadidatun juga ada tamar butohnya. Artinya baru. Wadarrojatu anasin qadimatun. Dan sepeda Anas itu qadimah. Qadimah. Kuno ya, lama. Dan kemudian hadhihi sa'atu aliyin. Sa'atunya di sini tidak pakai tanwin ya karena dia menjadi mudhaf dan aliyin menjadi mudhaf ilaih. Nah, kesepakatannya tadi bahwa mudhaf itu tidak boleh tanwin. Hadhihi sa'atu aliyin. Ini adalah jam tangannya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia, nah hiya ini kembali ke saat. Dia sangat indah. Jamilah bagus, jiddan sangat. Jadi hiya jamilatun jiddan. Jam tangan tersebut bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Nah, di sini qidrun ya, bukan qadrun. Beda. Kalau qidrun artinya ini, kendi. Kendi artinya, atau biasa kalau zaman dulu itu nyimpan air di kendi seperti ini. Kayak gentong, cuman kecil. Nah, itu namanya qidrun. Kalau qadrun artinya kemampuan. Qadrun atau ukuran. Mil'aqatun sendok. Hadhihi mil'aqatun ini adalah sendok, wa hadhihi qidrun ini adalah kendi. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok ada di dalam kendi. Sebetulnya mil'aqah ini bukan hanya sendok saja ya. Intinya alat untuk meniup gitu ya. Tapi bukan gayung. Bisa sendok, bisa apa tuh yang buat sendok sayur. Nah, itu tuh. Atau apa? Sendok buat nasi itu apa tuh namanya? Nah, itu juga disebut mil'aqah. Disebut mil'aqah. Jadi mil'aqah ini bukan hanya sebatas sendok untuk makan. Bisa sendok sayur, bisa buat niup kuah itu, bakso misalkan tukang bakso suka apa? Pakai yang sendok gede. Nah, itu mil'aqah juga. Kemudian hadhihi baqaratul fallah. Ini adalah sapinya fallah, petani. Nah, di sini kenapa tadi Anda tekankan bahwa lamnya harus menggunakan tasdid? Karena kalau tidak menggunakan tasdid, artinya yang lain. Kalau fallah itu petani, kalau falah artinya kemenangan. Makanya di azan kan
falah juga tapi tidak menggunakan tasydid. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Nah, bahaya kalau lamnya ditasydid. Hayya 'alal falah. Nah, itu artinya ayo kita menuju ke petani. Nah, jauh. Jadi falah ini petani, kalau lamnya tidak menggunakan tasydid, falah itu artinya kemenangan. Jadi harus diperhatikan. Hada anfun, ini adalah hidung. Wahada famun, dan ini adalah mulut. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Nah, di sini halaman berikutnya ada lagi. Anda langsung bacakan saja. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Nah, di sini kenapa menggunakan hadihi sedangkan anfun dan famun menggunakan hada? Padahal udunun dan ainun tidak ada tanda muannas, tidak ada ta marbutah. Nah, di sini kenapa muannas? Nah, perlu diperhatikan bahwa semua anggota tubuh yang ada dua itu muannas. Mata, contoh, mata ada sepasang, berarti itu muannas. Hidung satu, yang dua itu lubangnya. Tapi kalau hidungnya satu, berarti dia mudzakkar. Kemudian ada telinga sepasang, ada dua, berarti muannas. Apalagi tangan sepasang berarti muannas, kaki sepasang berarti muannas. Intinya anggota badan, anggota tubuh yang sepasang itu muannas. Wahadihi yadun wahadihi rijlun. Wahadihi yadun, dan ini tangan muannas karena sepasang. Wahadihi rijlun, dan ini kaki juga sepasang. Nah, di sini ada tamarin, latihannya membaca ya. Nah, kenapa di sini kita banyak latihan membaca? Karena memang untuk jilid pertama ini banyak pembiasaan membaca. Harus banyak membiasakan membaca bahasa Arab. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Ukhnida, silakan baca nomor 1 sampai nomor 4. Ini nomor 2-nya ke samping ya. 1, 2-nya di samping. Silakan Ukhnida. Hadza masjidun wa hadhihi mudarrisah. Madrasatun ya, atau Madrasatun. Tidak. Coba ulangi, hada. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhti Abbasun. Hadhihi ukhtu. Hadhihi ukhtu Abbasun. Bas. Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Nomor 4. Nomor 4. Ya, nomor 4. Ibnul mudiri wa hadhihi banatul mudarris. Bintu ya. Bintul mudarris. Nah, ibnunya, hamzahnya dibaca atau tidak? Oh, tidak. Nah, coba ulangi. Hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarris. Baik, lantas. Nah, dikun, apa artinya dikun, tahu nggak? Ayam. Dajajatun? Daging, ayam. Sama ayam ya. Kalau daging ayam itu ada makna lain. Cuma di sini bisa artinya daging ayam dan jajah. Cuman kalau di sini konteks di sini dikun itu ayam jago karena menggunakan hada. Ayam jago kan laki-laki yang mudzakkar. Berarti dikun itu ayam jago. Nah, dajajatan berarti ayam betina. Nah, dikun ayam jago, dajajatun ayam betina. Baik, mumtaz, barakallahu fiik, masyaallah. Baik, berikutnya Umamah, silakan nomor 5 sampai nomor 7. Hadhihi ummu Yasirin. Aina tudurul lahmi hiya fisalaji. Hiya fisalajati. Hadha babun wa hadhihi nafidatun. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Salajah ma'ruf ya, di sana ada gambarnya kulkas. Salajatun kulkas. Baik.
Sampai di sini ada pertanyaan seputar kosakata tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini latihan berikutnya. Di sini ada benda yang bergambar benda-benda. Kemudian di atasnya ada tamarin, mahadha, dan mahadhihi. Nah, tugasnya apa? Nah, pertama ada gambar pulpen. Pulpen berarti apa bahasanya? Kolamun. Berarti mahadha, hada kolamun. Ini ada sendok. Berarti sendok apa? Bahasa Arabnya sendok tadi? Mil'akotun. Nah, berarti mahadhihi, hadhihi mil'akotun. Setelahnya ada kitabun. Berarti mahadha. Komisun pakai mahadha. Baitun pakai mahadha. Dan seterusnya. Soal ini mudah ya, gampang. Coba ada nggak kosakata yang belum dipahami dari gambar-gambar ini? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau di pekan depan kita masuk ke halaman 37. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebenarnya ana ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya dan atas keaktifannya dalam mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.